Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, mata kuliah kecerdasan bisnis pilihan 2, akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang jurnal yang berisi penerapan data warehouse dalam pengelolaan sistem keuangan daerah. Studi kasus pada pemerintah Provinsi XYZ. Di sini saya dari kelompok 2 bernama Kiki Ayunda Dewi dan teman-teman saya Putri Ageng Saharani, Bella Fadila Rahma Rumagit, dan Nova Kartika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Kartika. Kepada Nova Kartika, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Banyak metode analisis yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah dan bermanfaat untuk melakukan pengurangan kinerja keuangan. Beberapa analisis yang paling umum digunakan adalah analisis rasio, tren, dan peramalan atau forecasting. Sayangnya, berbagai data yang dibutuhkan dalam proses analisis keuangan daerah tidak diorganisasikan dengan baik. Dalam praktik, banyak ditemui data tersedia dalam file dan dokumen terpisah, diletakkan di gudang dan banyak yang kemudian hilang atau rusak. Data yang tidak diorganisasikan dengan baik menyebabkan kualitas output, informasi yang dihasilkan dalam bidang keuangan tidak komprehensif sehingga hanya mencukupi kewajiban administratif tanpa makna di tahun-tahun berikutnya. Padahal data yang terkumpul dari waktu ke waktu secara historis sangat dibutuhkan dalam membaca tren dan analisis rasio keberhasilan kinerja keuangan daerah saat ini, dan untuk perencanaan tahun mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengusulkan desain sistem data warehouse dalam pengelolaan sistem keuangan daerah dan prototipe yang dapat membantu pemerintah daerah melakukan pengumpulan atau collecting data, mengorganisasikan data dan menyediakan alat atau tool analisis yang dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik, dashboard, dan laporan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dan pengambilan keputusan terutama tentang keberlangsungan pembangunan daerah. Selanjutnya, metode penelitian. Pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada 3 kategori data, yakni anggaran, data penatausahaan atau TU, dan data akuntansi. Data tersebut diperoleh melalui observasi langsung pada bagian-bagian yang menyusun, mencatat, dan melaporkan data tersebut, yakni bagian anggaran, bagian pembendaharaan, dan bagian akuntansi. Sedangkan informasi terkenan kebutuhan output didapat melalui 2 cara, yakni wawancara dengan pihak manajemen sebagai pengguna informasi dari sistem yang akan didesain. Kedua, melalui studi literatur berkait dengan penelitian kinerja pemerintahan daerah pada sektor keuangan dan ekonomi. Langkah-langkah penyelesaian masalah meliputi 2 langkah penting, yakni analisis kebutuhan desain dan perancangan sistem. Tahap desain dan perancangan memiliki aktivitas desain data warehouse, integrasi data, membangun layanan analisis, OLAP, dan delivery report. Baik, terima kasih Nova. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Fadila Rahma Rumagit. Kepada Bella, dipersilahkan. Hasil dan pembahasan. Arsitektur perancangan data warehouse dimulai dari pengumpulan data sumber yang diperoleh dari berbagai bentuk data operasional, online transaction, processing, atau OLTP. Selanjutnya, data diproses pada tahap ETL dengan 3 proses utama, yakni extract, transform, dan load, yakni mengubah data sumber menjadi data terstandarisasi dengan struktur data warehouse dan di-load masuk ke dalam data warehouse. Langkah terakhir adalah mendesain visualisasi atau output dari data warehouse dalam bentuk dashboard yang berisi berbagai grafik dan informasi interaktif. Kemudian, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan informasi merupakan kebutuhan output analisis dari warehouse yang akan didesain berdasarkan analisis lapangan dengan melakukan wawancara langsung. Didapat beberapa kebutuhan informasi bagi pengambil keputusan sebagai berikut. A. Analisis realisasi anggaran. B. Analisis kemandirian daerah. C. Analisis tren kemandirian daerah. D. Analisis efektivitas kinerja keuangan daerah. E. Analisis efisiensi kinerja keuangan daerah. Kemudian sumber data. Sumber data dari informasi yang dikeluarkan merupakan data yang sudah diolah dalam proses extract, transform, and load. Karena visualisasi warehouse mengeluarkan informasi murni dari pengolahan data, maka data yang masuk dalam sistem harus data yang benar-benar berkualitas. Sebab prinsip informasi adalah garbage in, garbage out. Artinya, sampah yang masuk, sampah juga yang akan dikeluarkan. Data yang diperlukan dibagi menjadi 3, yakni data master,
data anggaran, dan data realisasi. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan data warehouse. Perancangan data warehouse merupakan langkah-langkah menyusun kebutuhan ukuran output melalui desain database. Tahap pertama dalam penyusunan data warehouse adalah mendata measures yang dibutuhkan oleh output system. Untuk memenuhi kebutuhan output, dibutuhkan dua jenis measures. Yang pertama yaitu adalah measures dasar. Measures dasar yang terikat pada dua tabel fakta adalah nilai anggaran dan jumlah realisasi. Nilai anggaran adalah jumlah anggaran yang dikategorikan berdasarkan organisasi pemerintahan, rekening keuangan, kegiatan, dan tahun anggaran. Nilai anggaran memiliki dua measures, yakni nilai anggaran murni dan nilai anggaran perubahan. Nilai tersebut didapat dari tabel fakta anggaran. Measures dasar yang kedua adalah jumlah realisasi, yakni jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran seluruh organisasi pemerintahan berdasarkan objek-objek penerimaan dan pengeluaran yang telah tersusun dalam dokumen anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah atau APBD. Yang kedua yaitu ada measures turunan. Measures turunan adalah ukuran-ukuran yang didapat dari hasil filtering dan kalkulasi kolom-kolom pada tabel fakta dan diperlukan untuk menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan analisis BI. Ukuran-ukuran tersebut dijelaskan dalam tabel 1. Nah, selanjutnya yaitu ada skema database. Dimensi dan fakta dalam desain data warehouse disusun menggunakan skema galaksi. Skema galaksi tersebut dapat dilihat pada gambar yang tertera di PowerPoint. Galaksi skema disebut juga Fact Constellation skema, merupakan skema yang memiliki dua tabel fakta, di mana kedua tabel fakta tersebut mungkin bagi tabel dimensi yang sama. Selanjutnya, yaitu visualisasi. Visualisasi data warehouse dibuat dalam dua bentuk utama, yakni Online Analytical Processing atau OLAP, grafik KPI, dan Delivery Report. Nah, ini adalah gambar visualisasi OLAP atau Online Analytical Processing dan visualisasi KPI dengan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi kinerja keuangan daerah. Untuk selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Putri Ageng Saharani. Kepada Putri Ageng Saharani, saya persilakan. Selanjutnya itu ada delivery report. Delivering adalah operasi output yang dapat dilakukan oleh user dalam menggunakan dan mengelola analisis data dari kubus data yang telah dibuat. Pengujian sistem terkait dengan delivery report akan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel 2007. Tool ini dipilih karena telah memiliki kemampuan mengambil data analisis dari BI SQL Server. Bentuk dan isi yang ditampilkan pada grafik akan otomatis berubah ketika isi data yang diset pada gambar 7 berubah. Sedangkan isi data tersebut secara fleksibel dapat dipilih berdasarkan kolom-kolom pada tabel report. Kolom-kolom tersebut diambil dari kubus data secara penuh, sehingga dapat menampilkan seluruh atribut pada dimensi kubus yang diambil. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah data warehouse dapat digunakan dan diimplementasi di pemerintah daerah sebagai alat bantu pengambil keputusan. Hasil dari desain, rancangan, implementasi, hingga pengujian data warehouse tersebut dapat digunakan oleh institusi pemerintah daerah khususnya pemegang fungsi komputer dan telekomunikasi sebagai model yang dapat digunakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan manajemen mendatang. Dan sistem warehouse menghasilkan keluaran yang dapat diolah secara mendalam menggunakan Microsoft Excel dengan tetap mengambil seluruh kemampuan dari analisis mesin warehouse. Sistem ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah, khususnya bidang monitoring dan evaluasi Bapeda dan Biro Keuangan Provinsi dalam menyajikan laporan keuangan daerah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan apabila terdapat kekeliruan dan mohon bimbingan dan arahannya. Baik, saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.